Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar kalian? Pada pertemuan kedua dalam mata pelajaran geografi kelas 10 semester 1, kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Di sini saya akan membacakan tentang peta materi. Yang pertama, pengertian, kedua, jenis peta, ketiga, komponen peta, keempat, membuat peta, kelima, jenis proyeksi peta. Dalam arti peta yaitu gambaran permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Jenis peta terbagi menjadi dua. Pertama berdasarkan skala, kedua berdasarkan isi. Peta berdasarkan skala terbagi lagi menjadi 5. Pertama, peta kadaster yang terdiri dari 1:100 sampai 5.000, contohnya peta tanah. Sedangkan peta skala besar dengan skala 1:5.000 sampai 250, contohnya peta pedesaan. Ketiga, peta skala sedang dengan skala 1:250 sampai 500, contohnya peta provinsi. Keempat, peta skala kecil 1:500 sampai 1 juta, contohnya peta negara. Terakhir, peta skala geografi 1:1 juta, contohnya itu peta benua dan peta dunia. Peta berdasarkan isi terbagi menjadi dua. Pertama, peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan sesuatu yang umum di permukaan bumi, contoh itu jalan, sungai, dan lain-lain. Peta umum terbagi menjadi dua. Pertama, peta korografi, kedua, peta topografi. Peta korografi adalah peta yang berisi kenampakan umum dan global dari daerah luas, sedangkan peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk relief permukaan bumi yang alami. Yang B-nya peta khusus. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu, misalnya peta iklim, peta tanah, dan lain-lain. Komponen peta. Yang pertama itu judul. Judul itu menggambarkan isi dan tempat daerah yang digambarkan. Kedua, petunjuk arah, yaitu tanda pada peta yang menunjukkan arah mata angin. Arah mata angin terdiri atas, selatan, timur, barat, utara. Ketiga, skala peta. Skala peta yaitu perbandingan jarak antara dua titik yang terdapat pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Secara horizontal atau mendatar, skala peta ada skala numerik, ada skala verbal, skala grafis. Skala numerik yaitu skala yang dinyatakan dengan angka. Kalau skala verbal dinyatakan dengan kalimat,
sedangkan skala grafis ditunjukkan dengan garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama besarnya. Garis astronomis yaitu garis yang menunjukkan suatu lokasi berada berdasarkan garis bujur dan garis lintang atau koordinat. Selanjutnya, legenda atau keterangan. Legenda adalah keterangan simbol-simbol pada peta agar mudah dimengerti oleh pengguna atau pembaca peta. Simbol ada titik, ada simbol garis, ada simbol wilayah, ada simbol vektorial, ada simbol geometrik. Simbol titik adalah digunakan untuk menggambarkan kenampakan yang sempit dalam peta, kenampakan tersebut yang terlalu kecil. Kalau simbol garis digunakan untuk unsur-unsur yang memanjang seperti sungai, jalan, rel. Sedangkan simbol wilayah yaitu area yang digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur yang meluas atau yang mempunyai luasan. Simbol vektorial yaitu suatu simbol yang dalam kenampakan wujudnya ada kemiripan dengan wujud unsur yang digambarkan. Sedangkan simbol geometrik yaitu simbol dengan menggunakan gambar bangun matematika. Simbol huruf yaitu biasanya dapat menggunakan huruf awal atau inisial dari data yang akan ditampilkan, bahkan menggunakan angka. Simbol menghasilkan data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Simbol data kuantitatif yaitu menunjukkan lokasi dari unsur yang digambar, juga menunjukkan nilai dan jumlahnya, baik yang bersifat posisional, linier maupun bidang. Simbol data kualitatif yaitu umumnya tidak menyebutkan jumlah atau nilai, sehingga dalam pembuatan peta hanya menggunakan sebaran atau distribusi ke ruangan unsur yang dipetakan. Selanjutnya, komponen peta inset. Inset yaitu gambar peta dengan lebih kecil yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi. Biasanya daerah yang belum dikenal oleh umum harus dilengkapi dengan inset. Komponen peta selanjutnya yaitu sumber data dan tahun pembuatan, supaya pembaca tahu asal data dan waktu peta itu dibuat. Ada beberapa fungsi peta. Secara umum, fungsi peta bisa disimpulkan yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, menunjukkan letak atau keberadaan suatu tempat di permukaan bumi. Kedua, memperlihatkan ukuran. Maksud ukuran di sini luas, jarak, dan arah sebuah tempat di permukaan bumi. Ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Contohnya itu seperti benua, negara, gunung, sungai, dan lain-lain. Keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui keadaan wilayah yang akan diteliti. Kelima, menyediakan data tentang potensi suatu wilayah. Keenam, alat analisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan.
Selain fungsi, di sini ada juga tentang tujuan pembuatan peta. Yang pertama, untuk media penyimpanan data-data yang ada di permukaan bumi. Tujuan pembuatan kedua, untuk menganalisis data spasial. Contohnya seperti memperhitungkan volume. Ketiga, untuk menyampaikan informasi dalam perencanaan tata ruang kota dan pemukiman. Keempat, untuk menyampaikan informasi mengenai ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budayanya. Kelima, tujuan pembuatan peta yaitu untuk mempermudah dalam pembuatan suatu desain. Jenis-jenis proyeksi peta. Ada proyeksi azimut, ada proyeksi salender, ada proyeksi kerucut. Proyeksi azimutal, proyeksi bidang datar atau zenital. Kedua, proyeksi silender, proyeksi pada bidang tabung atau silender. Ketiga, proyeksi kerucut, proyeksi pada bidang kerucut. Selanjutnya, proyeksi normal, itu garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring, proyeksi melintang, proyeksi tangan, proyeksi secan. Tugas kalian di sini yaitu menjelaskan pengertian peta secara singkat. Kedua, sebutkan komponen peta, sebutkan saja ya. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis peta. Keempat, sebutkan dua fungsi peta. Sampai di sini, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa klik like and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.